berdasarkan pengalaman saya ya. Sebetulnya kodam ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan asalnya ya. Yang pertama adalah kodam turunan, yang kedua adalah kodam nyasar, yang ketiga adalah kodam yang kita dapat dari laku-laku spiritual ya, yaitu pengijazahan dari seorang guru, dan yang terakhir adalah kodam yang kita miliki sejak lahir ya, atau bisa disebut sebagai khorin atau bisa disebut sebagai juru rapat limo pancer ya, seperti itu. Di sini saya akan membahas semuanya ya, satu persatu tentunya. Oke, yang pertama adalah kodam turunan. Nah, di sini yang dinamakan kodam turunan ini bukanlah kodam yang diwariskan ya, namun kodam yang turun temurun, yang didapat dari turun temurun, yaitu kita memiliki kesamaan sifat dengan nenek moyang kita. Maksudnya sini adalah mungkin dari kakek kita, atau mungkin dari nenek kita, atau mungkin dari buyut kita. Kita kebetulan memiliki kesamaan sifat ya. Karena kodam ini banget setianya dengan si kakek ini, dengan leluhur kita, akhirnya turun karena dia menunggu apa itu, anak turunnya yang mungkin memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Dia pun si kodam ini setia menunggu ya. Nah, akhirnya diselang waktu beberapa tahun, anak itu, atau diselang waktu mungkin usia ya remaja lah, atau mungkin sudah dewasa, si kodam ini datang karena tahu bahwa orang ini memiliki kesamaan sifat dengan tuanya dahulu ya, seperti itu, memiliki kesamaan sifat. Dan yang satu golongan, maksudnya satu darah, dia akhirnya mengikuti si orang ini, dan tiba-tiba si orang ini pun bisa memiliki kelebihan ya. Dan ini biasanya tanda-tandanya bisa berupa menjadi peka batin, atau bisa tiba-tiba melihat seperti kayak ya sosok-sosok seperti itu ya. Dan ini biasanya ketika kita sedang bertemu dengan orang pintar, dan orang pintar itu biasanya memberitahu kita ya, kalau kita memiliki, kalau mungkin ada kodam yang ikut dengan kita, seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kodam turunan ini, dia ketika belajar sesuatu ini lebih mudah ya, karena dia dengan bantuan si kodam itu tadi, ketika dia mencoba belajar mempelajari sebuah keilmuan, dia akan mudah seperti itu, karena sebelumnya sudah memiliki bekal itu tadi, sudah ada kodam yang ikut dengan dirinya. Tinggal bagaimana dia mencari tahu kira-kira sosok apa yang ada yang selama ini mengikuti dirinya, seperti itu. Yang kedua adalah kodam nyasar. Loh, kodam kok nyasar? Nah, yang dinamakan kodam nyasar itu intinya kayak gini ya. Kita mungkin di suatu waktu kita sedang berada di luar ruangan ya, atau kita sedang berada di tempat yang dingin, atau tempat yang memiliki aura mistis cukup kental. Tiba-tiba ada sosok kodam yang ikut dengan kita. Kodam itu bisa dikatakan nyasar ya. Tiba-tiba kita diikuti oleh sosok kodam yang mungkin karena melihat aura kita mungkin cocok dengan dirinya, akhirnya dia
ingin sekali ikut dengan kita ya. Nah biasanya kodam-kodam nyasar ini seringkali kita dapatkan ketika kita dalam keadaan bersih ya. Biasanya setelah kita mendapatkan kodam nyasar ini, pengaruhnya lumayan cukup besar di kehidupan kita ya. Maksudnya kita tiba-tiba menjadi seorang yang pemarah, kita tiba-tiba menjadi seorang yang arogan, atau mungkin sebaliknya kita tiba-tiba menjadi orang yang gemar ibadah, kita menjadi seorang yang baiklah, intinya kayak gitu. Nah biasanya ini kita tahunya itu biasanya bisa dikasih tahu mungkin sama seorang pintar yang bisa melihat, yang sudah bisa berinteraksi, atau mungkin kita tahunya itu bisa kita rasakan sendiri kayak gitu. Dan biasanya kodam-kodam nyasar ini karena jenisnya itu kita belum tahu apakah itu baik atau buruk. Biasanya itu dia akan memberi kita penglihatan supranatural juga ya. Kita tiba-tiba bisa melihat kayak sejenis jin lah. Kita bisa melihat sosok-sosok kayak gitu. Kita tiba-tiba memiliki kemampuan yang di luar nalar kita ya, yaitu penglihatan yang belum pernah kita temukan dalam kehidupan kita sebelumnya, seperti itu. Nah bahayanya kalau kodam yang nyasar ini, kalau si orang yang diikuti ini tidak kuat dalam artian tidak kuat imannya, si orang ini akan jadi lebih brutal ya. Mungkin dia akan menjadi sosok yang sosok yang beringas, atau mungkin sosok yang yang bukan dirinya lah, pokoknya kayak gitu. Karena si kodam ini tadi berhasil menguasai anak ini tadi ya. Nah untuk apakah kodam ini baik atau buruk, itu semuanya sebetulnya tergantung si orangnya ini tadi ya, tingkat keimanannya ini tadi. Ini jika yang kodam yang itu tadi dimanggakno, istilahnya kayak gitu. Jika memang memang dibiarkan untuk ikut. Berbeda jika si orang ini tahu kalau ada kodam yang ingin ikut, entah itu tahunya dari diberitahu orang atau dia tahu sendiri, lalu dia menolaknya, itu berbeda sekali ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, dia dalam perjalanan spiritualnya dia sudah memiliki pegangannya, atau sudah memiliki kodam yang diyakini kayak gitu. Itu tadi kodam yang didapat dari nyasar. Yang ketiga ini adalah kodam yang didapat dari aku spiritual. Nah tentunya ini biasanya kita dapatkan kodam-kodam yang sejenis ini itu biasanya kita dapatkan dari seorang guru ya, atau dari sebuah perguruan, atau dari orang yang lebih pintar yang tahu, tiba-tiba ngasih amalan kepada kita, ngasih laku-laku ke kita agar kita menjalankan amalan-amalan atau laku-laku spiritual tersebut ya. Nah ini biasanya dijasakan oleh seorang guru di sebuah perguruan. Ketika si anak ini ingin belajar, dia meminta pegangan. Biasanya seorang guru sebagai perantara, dia memberikan amalan-amalan agar si anak ini bisa semakin mendekat dengan kodam yang diberikan oleh seorang guru ini tadi ya. Maksudnya sebagai perantara saja. Jadi karena amalan ini atau laku-laku ini adalah sebetulnya kunci ya untuk membuka jalan. Karena mungkin gimana ya, kalau prinsip amalan ini lebih ke rumus ya. Misalnya ketika rumus ini kayak gini, misalnya kayak 4 tambah 4 kan sama dengan
8. Nah, dalam prakteknya itu ya harus si amalan itu ya intinya ya kayak gitu. Jadi setiap guru yang memberikan amalan ini pasti sudah pasti kalau amalan ini ditujukan dengan salah satu kodam itu tadi ya. Amalan ini memang sengaja ditunjukkan agar si kodam ini bisa menyatu dengan orang yang mengamalkan kayak gitu. Intinya amalan atau sebuah laku atau sebuah prosesi ini adalah sebuah kunci utama si orang ini agar bisa bertemu atau berinteraksi atau bisa menggunakan energi gaibnya si kodam ini agar bisa menyatu dengan orang yang tadi ya, seperti itu. Nah, biasanya tingkat besar kecilnya energi yang didapat, yaitu energi kodam yang didapat seseorang ketika mendapatkan kodam dari laku atau pengijasan ini, biasanya itu besar kecilnya tergantung niat seseorang ini, tergantung keyakinan seseorang ini, tergantung niat orang ini, apakah dia mau mengamalkan amalan tersebut, apakah dia mau benar-benar mau menjalani laku-laku spiritual yang diberikan oleh seorang guru tersebut, apakah dia memang berniat, benar-benar berniat ingin mendapatkan mendapatkan kekuatan dari kodam yang diamalkan tersebut. Itu semua tergantung dari si pelakunya. Jadi guru ini hanya menyarankannya. Nah, biasanya setiap orang yang mendapatkan kodam ini dari laku spiritual itu berbeda-beda tingkatannya. Misalnya ada 5 orang siswa yang berguru, itu pasti nanti akan berbeda-beda tingkatannya. Mungkin si A ini tingkat kesuksesannya ini lebih baik dari si B, atau si C ini mungkin kurang baik dari si D, gitu seterusnya. Di sini yang dinamakan baik buruknya ini adalah tergantung dari tujuan awalnya. Misalnya kalau keilmuan ini yang diambil ini ilmu kebal, apakah kekebalan ini apakah kekebalan ini berfungsi apa enggak, itu semua itu tergantung dari niat, keyakinan dan keikhlasan dari si pelakunya itu tadi ya. Itu yang dinamakan ilmu dari laku spiritual atau pengijazahan dari seorang kodam yang didapat dari pengijazahan. Yang terakhir adalah kodam yang kita miliki sejak lahir, atau dalam bahasa Arabnya adalah jin khorin, atau dalam bahasa Jawanya ini adalah dulur papat limo pancet. Nah, bagaimana cara kita untuk bertemu atau kita untuk berinteraksi dengan khorin ini tadi? Itu semua adalah tergantung bagaimana perilaku kita di kehidupan kita sehari-hari ya. Maksudnya di sini perilaku adalah bagaimana cara kita untuk berbuat baik. Bagaimana dalam suatu lingkungan itu kita benar-benar ikhlas. Ikhlas di sini dalam artian kita tidak mengharap sesuatu atau kita tidak mengharap ingin diakui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita hanya intinya itu menjalani sesuatu dengan ikhlas. Itu nih kita nanti akan lebih mudah mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Dan yang yang dinamakan khorin ini sebetulnya mengikuti bagaimana kita akan berjalan ya. Maksudnya ini tuh perjalanan spiritual kita itu mau kemana, itu yang si khorin ini sebetulnya adalah mengikuti ya. Kalau kita semakin berbuat baik, kita semakin dalam kehidupan ini mengamalkan kebaikan, insya Allah si khorin ini akan cepat bergerak dalam tubuh kita ini, dia akan lebih baik lagi kayak gitu.
dan dia energinya juga akan keluar secara tiba-tiba ya, biasanya kayak gitu. Karena sebetulnya yang kayak korin, kayak apa itu, kayak studi rapat 5 pacar ini tadi, dia akan menunjukkan wujudnya selama hati kita ini benar-benar baik ya. Maksudnya di sini benar-benar ikhlas kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang zaman dahulu, nenek moyang kita atau kakek moyang kita itu untuk mendapatkan, untuk dia belajar ke keilmuan yang selanjutnya, dia tuh apa itu, mencari dasarnya itu dari ya bertemu jin korin ini dulu ya. Maksudnya bisa berinteraksi lah, paling enggak gitu. Berinteraksi dalam artian itu kita bisa menyatu dengan korin ini tadi. Nah, orang dulu dia mencari tahunya itu biasanya dengan cara semedi ya. Dia semedi karena mungkin zaman dulu memang berbeda dengan sekarang ya. Makanya kalau zaman dulu itu banyak orang-orang yang sakti, setelah dia semedi itu menjadi sakti ya. Sakti di sini dalam artian itu sakti dia lebih ikhlas apa itu, lebih ikhlas menghadapi sesuatu di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga mungkin nanti dalam prakteknya, dalam kesehariannya itu yang dimaksud sakti itu bukan kebal bacok, kebal silat atau dibakar gampang, itu bukan seperti itu. Tapi di sini yang dinamakan sakti adalah tiba-tiba itu dia mendapatkan mukjizat yang tak terhingga, atau tiba-tiba dia mendapatkan kemanjuran, apa itu, dia mendapatkan ini loh, tiba-tiba orang itu mendapatkan keberuntungan yang berlimpah. Itu yang dinamakan sakti. Kalau orang zaman dari dulu itu prediksinya kayak gitu. Dan ini dia untuk mencapai ke sana itu dia biasanya dibimbing oleh jin korin itu tadi ya. Jin korinnya itu tadi ya, yang dia temukan atau dia ajak interaksi itu dari laku-laku pendekatan diri itu tadi ya. Mungkin dulu yang namanya istilah olah rasa itu belum populer ya. Tapi orang-orang zaman dulu ya banyak yang meyakini bahwa apa itu, cara yang digunakan adalah, salah satunya yang digunakan adalah olah rasa, yaitu mengolah batinnya, mengolah dirinya, mencari tahu apa yang ada di dalam dirinya itu kira-kira seperti apa, kayak gitu. Dirinya itu sebetulnya apa, kayak gitu. Dirinya itu bagaimana, mau kemana, untuk apa, itu yang dicari orang-orang dulu ya. Nah, untuk zaman sekarang hal itu bisa disebut juga sebagai olah rasa ya. Karena olah rasa ini tidak hanya gerakan, tapi juga pikiran, hati, dan perasaan ini ikut bergerak. Bergerak di sini adalah mencari tahu siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan, dan bagaimana cara kita menanggapi apa yang sudah kita hadapi ya, kayak gitu. Biasanya jin korin ini juga bisa membantu diri kita dalam keseharian ya. Maksudnya di sini membantu secara gaib. Tiba-tiba kita bisa menyembuhkan orang, tiba-tiba kita bisa tahu bagaimana memprediksi apa itu, suatu keadaan seperti itu. Intinya jika kita ingin bertemu dengan kebenaran diri kita atau jin korin kita, atau kita ingin meningkatkan jin korin kita, intinya kita harus belajar mencari tahu bagaimana diri kita ini, siapa diri kita ini. Itu tadi asal usul khodam menurut saya ya, menurut pengalaman yang sudah saya jalani. Nah, untuk kedepannya nanti semoga teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira khodam apa yang saat ini teman-teman
miliki ya, atau mungkin belum teman-teman miliki. Ini berlaku juga untuk teman-teman yang masih awam ya bidang spiritual. Gitu. Di video yang selanjutnya saya akan berbagi pengalaman lagi ya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mendekat atau kita untuk mengolah kodam kita tersebut. Bagaimana selengkapnya? Simak saya di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Nusantara.